membayangkan teater itu seperti dunia ini panggung sandiwara, Pak. Wow. Jadi Gitu ya? jadi semacam ya semuanya nggak ada yang asli, Pak. Nggak ada yang asli Nggak ada gitu. yang asli. Kita ini hidup ya seperti teater. Kita penuh dengan sandiwara. Menganggap itu seperti replika kehidupan orang-orang di samping kita. Oh, oke. Di samping kita, di depan kita enggak, belakang kita enggak. Di samping aja ya. Oke. Iya. Seperti layaknya kita bermain-main seperti itu. Jadi banyak hal, justru saya banyak hal ilmu teater yang saya pakai. Kalau saya seperti itu. Jadi saya hanya memberikan sedikit kepada siswa, malah saya justru dapat banyak menerima dari teater, dan itu luar biasa. Selamat berjumpa lagi teman-teman dengan berita teater, berita tentang teater. Ini masih dengan saya karena ya Mas Dino belum pulang, Mas Gundi nggak mau pulang, jadi masih dengan saya ya, terpaksa. Nggak apa-apa ya kalau hostnya kurang begitu handal, tapi yang penting jepit. Oke, kali ini kita akan ngobrol dengan Pak Denny, Bu Pujiastuti atau Bu Tuti, dengan Bu Ruby tentang pengalaman seputar teater dan mengajar teater, masih seputar itu. Tapi ini dari persepsi yang berbeda, karena kebetulan ketiganya tidak berlatar belakang langsung di teater, gitu ya, secara akademis maksud saya. Oke, Pak Denny ini guru bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia. Bu Tuti, Guru seni budaya. oke. Bu Ruby, guru Tata kamera. nah, tata kamera. Pertamanya demikian, tapi pada akhirnya mengajar teater di SMK Negeri Satu Kasihan. di Negeri 1 Kasihan, Bantul, bukan betul. Terus kemudian Bu Tuti ngajar di SMK Negeri 1 Kusan Hulu di Kalimantan Selatan. dari Kalimantan Selatan. Pak Denny, Kebetulan mengajar bahasa Indonesia di SMK Negeri 13 Jakarta. oke, gitu. Nah, pertanyaannya ini kan dari perspektif Anda semua ya. Pertama kali membayangkan teater itu seperti apa, Pak Denny? Pertama kali membayangkan teater itu seperti dunia ini panggung sandiwara, Pak. Wow. Gitu ya? Jadi semacam ya semuanya nggak ada yang asli, Pak. Nggak ada yang asli Nggak ada gitu. yang asli. Kita ini hidup ya seperti teater. Kita penuh dengan sandiwara, seperti itu, Pak. Jadi teater itu nggak jauh dengan latar belakang seorang, kemudian didamping dengan sesuatu yang semuanya serba klise. Seperti itu, Klise Pak. gitu ya. Jadi seperti itu, Pak. Tapi bukan penyanyi kan itu? Gitu ya, jadi bayangannya gitu ya. Iya, Oke, Pak. kalau Bu Tuti, bayangan tentang teater pertama kali apa? Pertama kali ya kurang sama hampir dengan Pak Denny, lebih ke kepura-puraan. Kita menjadi bukan kita. Kita menjadi bukan kita. Dan menganggap itu seperti replika kehidupan orang-orang di samping kita. Oh, oke. Di samping kita, di depan kita enggak, belakang kita enggak. Di samping aja ya. Oke. Iya. Gitu. Sudah gitu aja. Oh, oke. Kalau Bu Ruby, pertama kali bayangannya tentang teater. Bayangannya tentang teater itu bermain, main-main gitu. Jadi saya berterima kasih diizinkan oleh teman-teman, kemudian oleh rekan-rekan, ya boleh mengajar di pemeranan di teater, kemudian seperti layaknya kita bermain-main seperti itu. Jadi banyak hal, justru saya banyak hal ilmu teater yang saya pakai. Kalau saya seperti itu. Jadi saya hanya memberikan sedikit kepada siswa, malah saya justru dapat banyak menerima dari teater, dan itu luar biasa. Saya senang di teater gitu. Nah, itu dulu ya, dulu begitu. Sekarang bayangan tentang teater apa? Apa masih sama panggung sandiwara atau berbeda? Kalau mindset itu masih sama ya, Pak. Masih sama, mindset itu masih sama dari zaman kuliah sehingga saya masuk kerja di perguruan atau di pendidikan. Cuman setelah saya ikut kegiatan yang saya sekarang jalani, ternyata teater itu asik, Pak. Jadi banyak ilmu yang saya dapat di sini, terutama tentang game-game atau kegiatan-kegiatan yang tadi dibimbing oleh Pak Eko. Jadi itu banyak ilmu yang saya dapat, nanti saya terapkan di sekolah. Seperti itu, Pak. Masalah teater itu nggak jauh beda dengan drama menurut saya, Pak. Oh ya, gimana itu? Karena pada saat saya ambil ujian praktek di sekolah, itu ada ujian praktek itu
misalnya tahun ini ujian prakteknya drama, tahun depan ujian prakteknya resensi, itu semuanya praga di depan Pak. Resensi itu kan nggak jauh beda dengan teater. Resensi itu mengambil dari sebuah novel, kemudian dirangkum secara singkat, kemudian ditampilkan di depan orang banyak. Itu adalah resensi, atau singkatnya ada sebuah penilaian. Jadi gurunya dikasih resensi yang sudah dibuat, kemudian siswa itu tampil di depan. Menampilkan di depan. Resensi yang sudah dia buat seperti itu Pak. Jadi nggak jauh beda dengan teater. Dia juga menggunakan gaya ekspresi sesuai dengan kebutuhan yang sesuai dengan konteksnya seperti itu Pak Eko. Oke. Jadi keren lah teater. Kalau Bu Tuti, gambaran teater sekarang gimana? Sudah berubah Pak. Ternyata setiap jengkal kehidupan kita tuh bisa dipelajari. Ada artinya. Ada artinya. Kata Bapak ternyata makan, orang pegang sendok, dia jalan, itu ternyata mewakili dia, dan kita bisa belajar dari hal-hal seperti itu setiap hari kehidupan kita. Gitu ya. Bisa luar biasa pokoknya Pak. Oke. Terus kalau Bu Rubian udah mengajar teater sekarang ya, meskipun basicnya kamera ya. Pak Denny pernah mengajarkan teater nggak? Atau mengajarkan drama dalam bahasa Indonesia itu seperti apa sih cara ngajarinya? Kebetulan di sekolah saya, alhamdulillah saya pernah mendampingi siswa kegiatan jadi elaborasi Pak di kurikulum Merdeka. Jadi anak pemeranan, anak akuntansi kan kita ada beberapa jurusan tuh. Nah di situ saya mendampingi kegiatan dalam pentas drama. Di situ saya juga mengarahkan, walaupun secara tidak langsung penampilan anak pada saat di lapangan lebih keren Pak dibandingkan saya. Tapi pada dasarnya anak itu yang di penampilan lebih keren, tapi itu tidak luput dari pendamping Bapak Ibu gurunya. Tapi setelah hasilnya anak itu luar biasa Pak. Walaupun saya cuma mengarahkan saja seperti itu Pak. Seperti tahun kemarin kita sudah elaborasi dengan guru seni Bu Endah. Di situ elaborasi kita menggunakan lab pemeranan Pak. Di situ saya memberikan penilaian apa yang saya berikan arahan atau bimbingan pada saat anak latihan. Dia memilih judulnya, kemudian dia latihan setelah jam KBM. Padahal pada saat latihan itu sepertinya kurang maksimal, tapi pada saat dia tampil di lab pemeranan itu dibantu dengan cahaya, jadinya penampilannya sangat maksimal seperti itu Pak Eko. Secara spesifik Mas, cara mengarahkannya seperti apa? Cara mengarahkannya mungkin seperti pada saat anak berbicara, di situ kurang penekanan. Pada saat intonasinya disesuaikan dengan konteksnya. Apabila konteksnya itu sedang marah, itu jangan lemes, tapi berikan penekanan seperti itu. Atau ada seseorang yang bergembira, jangan penekanan terus, tapi mimiknya, ekspresinya semuanya kita arahkan pada saat dia sedang bergembira seperti itu. Jadi jangan semuanya sama semua seperti itu Pak. Jadi kayak menyutradarai gitu ya, tapi tidak secara langsung. Iya, begitu Pak. Mungkin seperti itu Pak Eko. Kalau Bu Tuti, ada pengalaman mengajar teater di seni budaya? Kalau sebenarnya untuk di SMK Pak, belum ada kami masuk mengambil materi tersebut. Karena saya di SMK ini memang baru. Nah, sementara ini saya mengambil di rupa dan di tari karena memang dasarnya di situ. Tapi kalau memang ini semester untuk kurikulum 13 rencananya mau mengambil teater, tapi masih awal, masih konsep-konsep, belum yang terlalu dalam seperti yang Bapak sebutkan. Karena kelas 10 itu dibagi 2, semester 1 dan semester 2 itu berbeda yang diambil Pak. Jadi SMK itu hanya kelas 10. Sekarang nih ya, kelas 10. Hanya kelas 10 dan itu hanya 1 tahun, belum lagi dipotong waktu libur, masih sangat kurang waktu. Jadi di awal ini belajar mengenai konsep dasar mereka. Oh gitu, baru masih seputar konsep dulu ya. Nah, tapi nanti setelah ini mau kalau sepulang dari sini alhamdulillah sudah mendapatkan ilmu dari Bapak, akan diterapkan. Jadi baru mau akan gitu ya. Oke, kalau Pak Denny sudah menerapkan di pelajaran drama ya, elaborasi tadi. Walaupun bukan basic saya ya Pak ya, tapi saya berusaha juga belajar memberikan secara maksimal kepada anak-anak. Tapi kan di bahasa Indonesia itu ada drama. Ada drama Pak. Karena di pembelajaran bahasa Indonesia mengenai drama itu kan dijelaskan itu tentang unsur-unsur, kemudian dari segi ekstrinsik, kemudian dari watak. Kalau masalah tampil di depan mungkin itu bagian teater ya Pak. Ya, okay. Seperti itu. Jadi mungkin di situ ada beberapa seperti Bu Enda juga bantu saya pada saat latihan. Cuman secara gimana ya, seperti teater atau drama, guru itu juga jangan terlalu bodoh juga di depan anak Pak. Jadi seperti itu Pak. Jadi seperti apa ya, jadi langsung
apa ya Pak, kita langsung bisa begitu aja Pak. Jadi kita baca, kemudian langsung spontan itu guru itu, jadi semuanya serba bisa seperti itu Pak. Jadi spontan aja seperti itu Pak. Betulan SMA juga saya pernah ikut kegiatan teater Pak di SMA ya di K3, cuman nggak bertahan lama karena saya ikut kegiatan eskul futsal juga. Di situ guru teater saya itu guru dari bahasa Indonesia Pak Prijal B. Kebetulan beliau masih ada dan dia udah pindah ke SMA negeri Pak, tadinya di swasta, kemudian itu kebetulan dia guru bahasa Indonesia plus pengajar atau pembina teater di sekolah SMA saya. Belajarnya dari situ, dapat pengalaman dari situ. Betul. Waktu zaman kuliah juga ada Pak, penampilan saya pada saat kuliah ada pengambilan nilai juga. Ikut. Nama dosennya itu Pak, kalau nggak salah dosennya bagian drama ya Pak. Itu saya alhamdulillah juga tampil juga tuh Pak. Bermain maksudnya? Saya bermain dan itu diambil penilaian Pak, ujian praktek mata kuliah drama itu Pak. Oke, terima kasih. Jadi bagaimanapun pernah berguru tentang drama dan pernah punya pengalaman pentas drama gitu ya. Oke, kalau untuk Bu Ruby, ini saya balik malah. Karena Anda sudah mengajar teater cukup lama meskipun dari tata kamera, nah kira-kira apa yang bisa Anda terapkan di ilmu kamera itu dalam pengajaran teater? Yang pertama saya memberikan atmosfer baru. Sebelum saya masuk itu kan jarang ataupun belum pernah mengikuti lomba film tingkat nasional, dan alhamdulillah di tahun 2018 saya mengajar siswa-siswa yang hebat. Kita bisa sampai ke tingkat nasional dalam FLS 2N 2 tahun berturut-turut. Untuk film. Jadi saya memberikan sedikit ilmu, kemudian ditambah dengan ilmu dramaturgi, kemudian ditambah dengan karakter peran yang hebat, akhirnya bisa sampai mencetak prestasi sampai tingkat nasional. Nah, tentunya dalam konsep sehari-hari ilmu yang saya berikan ke siswa adalah bahwa setiap adegan, setiap bermain peran ataupun setiap kita berkarya artistik itu didokumentasikan dalam bentuk short video. Nah, short video itu yang memotivasi siswa untuk mereka unggah ke YouTube masing-masing, mereka unggah ke sosmed masing-masing, sehingga itu membuat siswa itu lebih kreatif seperti itu. Oke, apakah ada maksudnya begini? Apakah ada pengarahan misalnya komposisinya harus begini, center harus begini kan secara kamera? Betul. Gimana? Ya, yang pertama mereka harus paham tentang pergerakan kamera dan pergerakan lensa, kemudian komposisi, kemudian framing itu jelas. Seperti itu. Tetap ada teknik-teknik yang mendukung estetika kamera maupun penggunaan secara keseluruhan sehingga menghasilkan sebuah shot video yang estetis yang tentu saja itu mempunyai nilai seni dari segi tata kamera, kemudian bisa dinikmati secara umum, secara bagus, kemudian secara teknis bisa dinilai bahwa anak ini belajar mengaplikasikan sebuah teori kamera, karena pergerakan kamera, pergerakan lensa, ada tilt up, tilt down, zoom in, zoom out, itu tentunya ada teorinya yang mereka aplikasikan. Jadi tidak hanya sekedar otodidak. Oke, short video itu bentuknya drama atau kehidupan sehari-hari atau kegiatan mereka sehari-hari. Jadi bercerita atau tidak bercerita? Ada yang bercerita, ada yang tidak bercerita. Tidak bercerita dalam hal mereka itu membuat sebuah project misalnya. Jadi dari tata lighting mereka merangkai aliran listrik, mereka membuat rangkaian listrik, kemudian membuat lampu seri, lampu paralel. Itu berarti kan bentuknya apa? Bentuknya tutorial. Kemudian yang video tentunya mereka bermain peran pendek dalam durasi 30 detik yang cukup untuk status. Nah, seperti itu sehingga arahannya ketika mereka mendapatkan side job ataupun big job itu bisa mendukung dalam keaktoran mereka. Oke, nah sekarang ini pertanyaan yang krusial ini. Ketika Anda sudah pernah berlatih teater, dulu ya, itu kira-kira teater ini membawa pengaruh apa bagi Anda sekarang ini? Anda sudah mulai terlibat berapa hari ini ya, itu membawa pengaruh apa bagi Anda sekarang? Pengaruhnya
ternyata teater itu sangat luas Pak, menyentuh hampir setiap sendi kehidupan kita ternyata. Terus bagi Anda sendiri, apa perasaannya apa gitu? Refleksinya apa? Luar biasa, sangat bahagia tentunya dapat ilmu yang luar biasa, dan ini benar-benar dunia baru bagi saya Pak. Karena kan kemarin dunianya lain, Goib. alam sebelah ya. Gitu ya. Gitu, Jadi ada pengalaman baru, Ya, merasa pengalaman satu. baru, dan otomatis pastinya ada oleh-oleh yang bisa saya bawa buat sekolah Pak. Itu yang penting sekali. Bagaimanapun meninggalkan sekolah dalam sebulan kan Pak ya. Ya, oke. Kalau Pak Denny, Iya Pak, ya kalau saya pribadi teater itu proses pembelajarannya santai, tapi sangat kena Pak, sangat kena. Walaupun santai itu bisa dicerna Pak, bisa mungkin ada beberapa materi yang nanti bisa saya aplikasikan, terutama di sekolah Pak. Itu di mana-mana sih nggak dapat ilmunya Pak, di sini dapat ilmunya saya Pak. Alhamdulillah di sini dapat ilmunya. Jadi makanya pada saat kegiatan tadi coba kalau di video mungkin itu akan saya terapkan semua tuh Pak. Ada beberapa yang saya ingat, jadi insya Allah nanti akan saya terapkan semua. kira-kira kaitannya dengan bahasa Indonesia dekat apa enggak? Contoh pembelajaran observasi itu Iya. ada di kelas 10 observasi. di bahasa Indonesia ada juga? Ada observasi. Makanya pada saat tadi Pak Eko menyampaikan observasi, saya berusaha nggak usah jauh-jauh. Observasi itu sebuah pengamatan secara luas. Di sini nggak usah jauh-jauh, kita amatin yang ada di sekeliling kita itu bisa menjadi observasi. Tadi saya nangkep apa yang disampaikan oleh narasumber atau pelatih saya tadi di depan Pak Eko tadi itu, oh iya apa yang disampaikan Pak Eko itu semuanya termasuk observasi. Itu ada pembelajaran bahasa Indonesia di ada ya? tek observasi Pak, seperti itu. Cuman kalau di bahasa Indonesia kan secara luas Pak, jadi cara penulisan observasi, kemudian ada struktur, ada kaidah bahasa. Tapi secara sempit itu udah dikatakan observasi pembelajaran yang secara efisien yang saya sampaikan nanti pada anak, seperti itu Pak. Oke. Tentang observasi yang dibimbing tadi oleh Pak Eko, seperti itu Pak Eko. Oke, terima kasih. Itu jadi ada kaitannya teater dengan bahasa Indonesia ya. Jadi teater bisa mempengaruhi pembelajaran bahasa Indonesia atau sebaliknya ya. Tapi intinya yang Anda pelajari ini bisa diterapkan dalam Bisa, bahasa. Pak, Nah, bisa. kalau Bu Ruby kira-kira dari teater ini yang pernah Anda alami di sekolah dan sebagainya itu bisa nggak digunakan untuk mempelajari kamera itu? Bisa, sangat bisa. Teater masuk ke dalam kamera itu tentunya memberi roh. Jadi apa yang saya dapat di teater itu sangat besar. Yang pertama itu adalah rezeki dalam bentuk teman saya jadi banyak, ya kan. Kemudian ketika saya belajar, saya kan basically S1 televisi, Fakultas Seni Media Rekam. Itu ketika belajar kamera itu simple seperti halnya ketika tadi Mas Eko mengajar bahwa nggak usah panjang-panjang menceritakan hal yang muluk-muluk. Dari hal yang terkecil, apa yang kita punya, handphone, ya kan, kita gunakan itu. Tentunya sekarang spek di handphone kamera itu kan banyak, itu bisa digunakan. Gitu. Jadi tidak usah mencari sesuatu yang luar biasa, tapi dengan hal yang biasa, yang kecil itu menjadikan kita sesuatu yang luar biasa. Nah itu. Tadi yang pertama rezeki, dan yang kedua, ketiga, dan selanjutnya itu teater membuat saya sakau. Bahasanya sakau. Karena terus belajar. Selama 2 tahun ini saya meditasi, tidak ikut diklat pelatihan teater. Itu ternyata membuat saya, saya harus diklat terus ini Mas Eko. Ini harus dipanggil terus ini saya itu. Pokoknya jangan dipanggil yang kuasa ya, pokoknya dipanggil diklat teater terus. Karena ini saya sakau ini kalau nggak dapat obat ini dari teman-teman itu. Karena memang teater itu, dengan teater saya melek hidup. Selama ini yang strike ternyata sesuatu yang kecil bisa membuat kita bahagia ya Bu ya, ketawa. Kemudian ilmunya sangat luar biasa, teman-teman responnya, dan yang terpenting adalah satu, kepercayaan. Ya kan? Trusting, kepercayaan. Terakhir, kalau untuk Bu Tuti, kira-kira ilmu teater ini bisa nggak Anda terapkan di tari misalnya? Bisa Pak, bisa banget. Misalnya, Karena contohnya? seseorang menari kan itu seperti kita memerankan sebuah peran, menari juga memerankan sebuah peran, di mana ada sebuah cerita yang harus tersampaikan oleh si penonton. Dengan saya belajar teater, ini menjadi sesuatu observasi tadi, jadi
nggak terlalu muluk-muluk lah, hal-hal sederhana tadi bisa saya terapkan, bisa saya bilangkan atau ajarkan itu sama anak-anak. Hal yang sederhana ini aja kita mulai dulu. Yang penting berani dulu gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Demikian perbincangan dengan Pak Denny, Bu Pujiastuti dan Bu Ruby. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa mendapatkan manfaat dan intinya ternyata menurut mereka bertiga teater itu bisa berguna di bahasa Indonesia, di tari dan juga di televisi atau di kamera gitu, karena memberikan roh gitu kira-kira. Jadi intinya teater bisa digunakan di dalam mapel atau mata pelajaran yang diajarkan oleh Pak Denny, Bu Tuti dan juga Bu Ruby. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Denny, Bu Tuti, Pak Ruby. Semoga kita bisa berjumpa lagi di episode berikutnya kalau ada kesempatan. Terima kasih teman-teman dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Berita Teater. Terima kasih.